Ini adalah tutorial untuk melakukan registrasi naskah keluar, baik registrasi naskah keluar inisiatif sendiri maupun nanti hasil dari disposisi yang diberikan oleh atasan kita. Baik, setelah login Bapak Ibu dengan menggunakan username masing-masing dan password masing-masing, maka akan keluar dashboard seperti yang ada di gambar ini. Dan kemudian untuk melihat menu, di sebelah kiri ada beberapa menu, naskah dinas, berkas, pengaturan, profil, dan bantuan. Nah, untuk melakukan registrasi naskah keluar ada di menu naskah dinas. Menu naskah dinas diantaranya ada template naskah dinas, registrasi naskah keluar, daftar naskah masuk, daftar naskah keluar, daftar disposisi, dan daftar berkas arsip. Template naskah dinas ini berfungsi untuk mendownload format yang sudah sesuai dengan data naskah dinas yang ada di lingkungan ANRI. Bapak Ibu ketika ingin membuat naskah dinas bisa mendownload dan langsung mengisikan format sesuai dengan yang ada di naskah dinas tersebut atau format tersebut. Untuk registrasi naskah keluar nanti Bapak Ibu ini berfungsi untuk melakukan registrasi naskah keluar. Untuk daftar masuk, naskah masuk ini adalah untuk menampung naskah-naskah yang masuk ke kita untuk ditindaklanjutin. Untuk daftar naskah keluar adalah daftar naskah yang sudah kita kirimkan keluar keluar. Terus kemudian untuk daftar disposisi adalah daftar naskah dinas yang didisposisikan dari atasan kita untuk segera ditindaklanjutin. Nah, kelima submenu ini yang akan kita jelaskan dan terutama nanti adalah tentang template dan naskah keluar. Baik, kita coba submenu template naskah dinas. Jadi template naskah dinas ini adalah template yang sudah disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan ANRI dan Bapak Ibu tinggal mendownload saja, kemudian ditulis atau diisi sesuai dengan isi naskah dinas yang akan dikirimkan. Baik, kita coba download untuk template naskah dinas ini. Nah, ini sudah terdownload, Bapak Ibu bisa dibuka di menu download. Nah, kita buka. Nah, ini adalah template nota dinas yang tadi kita download. Nah, ini templatenya seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi di isi di bagian ini, baru kemudian bisa ditindaklanjutin untuk dikirimkan ataupun lain sebagainya. Baik, sebagai contoh kita sudah melakukan pengisian. Sebagai contoh kita coba membuat sebuah naskah dinas, contohnya ini. Itu kita sudah download tadi dari template yang sudah kita download. Terus kemudian kita isikan baik itu nomornya, tujuannya, halnya, dan kemudian penandatanganan naskah dinas tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk melakukan registrasi ke dalam aplikasi Srikandi ini, untuk Bapak Ibu selaku koordinator maupun subkoordinator masih belum mempunyai paspres terkait dengan tanda tangan elektronik, sehingga Bapak Ibu masih harus menggunakan tanda tangan basah karena memang belum bisa melakukan tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan basah itu mungkin nanti berarti setelah dicetak, diketik, Bapak Ibu bisa print, bisa cetak, terus kemudian di tanda tangan basah, diberikan nomor, dan di scan untuk dilakukan registrasi ke dalam tata naskah ke dalam Srikandi. Nah, mungkin untuk apabila tidak mempunyai scanner, Bapak Ibu mungkin bisa langsung menyimpan apa naskah dinas yang ada yang sudah Bapak Ibu buat ke dalam bentuk PDF dan nanti siap untuk dilakukan registrasi. Sebagai contoh, ini naskah dinas sudah selesai dibuat dan kita berikan nomor sesuai dengan buku agenda yang ada di tempat Bapak Ibu. Contohnya di sini sampai nomor 30, terus kemudian kita lakukan tanda tangan. Nah, untuk tanda tangan ini Bapak Ibu bisa melakukan insert, terus kemudian
masukkan picture. Ini kita atur. Nah, setelah terinsert dan nomor surat ada, bisa kita simpan langsung ke dalam bentuk PDF. Kita pilih di sini penyimpanannya adalah PDF. Terus kita kasih nama sesuai dengan apa yang kita akan namakan. Terus kita kemudian save. Baik, kita lihat tadi filenya. Nah, file Bapak Ibu sudah jadi dan siap nanti untuk dikirimkan. Ini untuk membuat naskah dinas ketika memang tidak ada scanner yang berada di ruang kerja Bapak Ibu. Jika ada scanner lebih baik kami menyarankan untuk menggunakan scanner. Nah, sebagai contoh untuk melakukan registrasi setelah nanti Bapak Ibu membuat naskah dinas, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada naskah dinas dengan nomor sekian ditujukan kepada Kepala Biro Umum dari Koordinator Kelompok Substansi Arsip Dinamis. Nah, ini akan kita coba kirimkan kepada Kepala Biro Umum. Langkah-langkah yang harus kita lakukan diantaranya adalah kita masuk ke registrasi naskah keluar, kita pilih, terus kita masukkan tanggal naskah, silahkan disesuaikan tanggal naskahnya. Jika tanggalnya sekarang, maka klik tanggal sekarang, atau nanti bisa diubah sesuai dengan tanggal naskah yang nanti Bapak Ibu akan kirimkan. Terus kemudian untuk penandatanganan naskah ini harus diisi sesuai dengan penandatanganan naskah tersebut yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, ini kebetulan yang menandatangani adalah Koordinator Substansi Arsip Dinamis. Jadi diklik untuk penandatangan tersebut, terus kemudian pemeriksa naskah, karena ini akan dikirimkan satu tingkat di atasnya, maka pemeriksanya ya pengirim tersebut. Gitu ya. Jadi kita klik Bapak Diantio Nugroho. Nah, ini tidak boleh dikosongkan, jadi harus dipilih si penandatangan, karena yang akan kita kirimi adalah satu tingkat di atas kita. Terus untuk kolom selanjutnya akan dikirim melalui unit persuratan. Nah, ini silakan diklik sesuai dengan sekretaris lokasi Bapak Ibu berada setingkat eselon 2. Kalau di sini berarti sekretaris Biro Umum. Oke, kita pilih. Sifat naskah sesuaikan dengan sifat naskah yang akan Bapak Ibu kirim. Klasifikasi arsip silakan sesuaikan. Tadi ada KA 0001 tentang KA 0100 tentang 01 tentang pembinaan. Jenis naskahnya Bapak Ibu pilih, silakan tadi nota dinas, kita klik nota dinas. Untuk nomor naskah ini kita tulis tadi, ini muncul secara otomatis ini karena sudah disetting Bapak Ibu di sekretarisnya. Karena tadi kita sudah membuat dan sudah ada nomornya, maka kita berikan nomor sesuai dengan yang ada di naskah dinas kita, sesuai dengan penomoran buku agenda yang ada di eselon 2 Bapak dan Ibu 03. Untuk nomor agenda disesuaikan dengan yang ada di Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada, dikosongkan. Terus kita masuk ke kolom selanjutnya, yaitu tentang grup. Jadi grup ini fungsinya, atau kelompok ini fungsinya untuk mengirim ke lebih dari satu
tujuan, jadi bisa dikelompokkan, akan dikirim ke eselon 1kah, eselon 2, eselon 3, ataupun semua koordinator, semua subkoordinator, jadi tinggal dipilih sesuai dengan grupnya. Karena ini tidak terkait dengan grup, tidak dikirimkan ke banyak orang, hanya untuk kepala biro umum, maka tujuan naskah kita kirimkan adalah kepada kepala biro umum. Tembusan naskah kebetulan tidak ada, untuk hal adalah terkait dengan rapat implementasi Sri Kandi. Tingkat urgensi silakan diisi sesuai dengan tingkat urgensi surat Bapak Ibu. Isi ringkas silakan diisi isi ringkasnya. Terus kemudian file naskah dinas yang tadi yang kita sudah buat Bapak Ibu, ini akan kita kirimkan. Ini namanya Nodin Rapat Sri Kandi. Kita tutup biar tidak korup nanti ketika diupload. Nah, jika tidak ada di sini karena bentuknya filenya PDF, nanti kita klik di sini Bapak Ibu, all file, nanti akan muncul semuanya. Nah, nanti kita pilih yang tadi sudah kita buat Bapak Ibu. Nodin Rapat Sri Kandi. Terus kemudian untuk file lampiran, jadi kita membuat naskah dinas untuk meminta Kepala Biro Umum untuk menandatangani undangan rapat implementasi Sri Kandi. Nah, ini konsep undangannya yang untuk ditandatangani oleh Kepala Biro Umum. Kita close juga supaya tidak korup. Oke, kita browse lampirannya. Sama ya Bapak Ibu, ketika nanti tidak muncul, kita klik di sini yang pilih yang all file sehingga semua file akan muncul. Nah, tadi ini filenya undangan rapat UAT dan progres pengumuman Sri Kandi. Kita open. Nah, setelah semuanya terisi, kita bisa langsung klik simpan. Oke, nah ini konsep naskah keluarnya sudah masuk, dan kita masuk ke dashboard. Karena tadi yang melakukan verifikasi adalah kita sendiri atau pengirim, maka nanti akan ada notif di sini naskah perlu persetujuan. Nah, kita buka sehingga naskahnya akan kita setujui. Nah, ini sudah masuk, ada 1, ada 2. Nah, ini yang tadi kita coba kirimkan, kita bisa buka. Kita geser. Kita lakukan verifikasi. Nah, ini yang belum dilakukan verifikasi, bentuknya seperti ini untuk sebagai tanda bahwa ini belum diverifikasi dan kita harus melakukan verifikasi. Kalau yang seperti ini berarti sudah dilakukan proses verifikasi. Nah, kita klik di bagian ini. Maka kemudian akan muncul konsep naskah keluar yang tadi sudah diregistrasi oleh pengirim. Nah, ini untuk filenya bisa dilihat, di-download di sini untuk dilihat terlebih dahulu. Untuk lampiran juga sama. Nah, kemudian sampai sini apakah mau ditolak atau disetujui? Maka kalau mau disetujui, kita tinggal klik setuju. Maka kita akan dibawa ke persetujuan konsep naskah. Jadi kita tinggal klik, ketik di sini, setujui, gitu ya. Terus kemudian kita lanjutkan. Kita kirimkan. Kita lanjutkan. Nah, setelah keluar seperti ini, tampilan seperti ini, maka naskah tadi yang akan kita kirimkan sudah dilakukan verifikasi oleh verifikator yang ditunjuk. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan klik terhadap ini, proses verifikasi. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sudah diperiksa oleh yang bersangkutan, yaitu Bapak Dianto Nugroho sendiri, dan keterangannya adalah kirimkan. Nah, jadi tinggal nanti kita klik di sini, kirim untuk mengirimkan kepada Kepala Biro Umum selaku penerima naskah dinas. Nah, kita klik kirim. Kita klik kirimkan surat. Nah, secara otomatis berarti bahwa surat yang tadi kita kirimkan sudah terkirim kepada tujuan naskah dinas.
dan masuk ke yang tadi naskah dinas yang akan kita kirimkan sudah masuk ke daftar naskah keluar.